Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi aktivitas aku seperti biasa ya. Jadi ini tuh aktivitas aku awalnya dulu dengan cuci piring. Dan ini aku nyuci piringnya di belakang aja ya teman-teman. Aku lesehan aja karena emang cucian piring aku ini tuh numpuk banget teman-teman, ini lumayan banyak. Terus juga aku tuh nanti juga mau sekalian membersihkan area sini juga gitu ya. Terus juga mau ngerebus air. Perdana nih teman-teman, ngerebus air di sini setelah aku dibikinkan dapur baru sama Pak suami ya. Karena memang kemarin-kemarin tuh teman-teman hari tuh hujan deras banget dan kayu-kayunya tuh pada basah gitu. Jadi ya nggak bisa dipakai gitu ya. Dan ini alhamdulillah cuaca tuh udah lumayan panas, makanya udah di sini aku mau nanti ngerebus air juga sekalian ya. Kalau cucian piring itu banyak teman-teman, emang udah paling pas banget deh nyuci piringnya itu tuh jongkok kayak gini ya, lesehan kayak gini, lebih enak dan juga lebih nggak capek. Terus juga kayak lebih satset juga gitu ya teman-teman. Kalau cuci piring sebanyak ini kan kalau berdiri tuh kadang lumayan pegel juga ya. Tapi kalau duduk kayak gini tuh lebih enak aja. Sekalian nostalgia nih teman-teman, karena kan dulu-dulu tuh aku sering nyuci piringnya itu memang jongkok ya, bukan sering sih, malah selalu jongkok gitu ya teman-teman, sebelum aku punya dapur yang baru gitu ya, sebelum dapur aku direnovasi gitu teman-teman. Dan emang sih kalau cucian piring banyak tuh udah paling pas banget sih nyuci piringnya tuh lesehan kayak gini. Ini tuh aku nyuci piring seharian kemarin tuh nggak ada nyuci piring teman-teman. Pokoknya ini aku lagi dilanda mager banget buat nyuci piring gitu ya. Terus juga tadi aku sekalian juga ngumpulin beberapa, ada perkakas-perkakas yang lain-lain juga yang kotor gitu. Jadi sekalian aku kumpulin aja semua mana yang kotor-kotor, sekalian aku cuci di belakang ya. Dan ini aku juga mau sedikit nyuci atau membersihkan si dandang atau kukusan yang sebelumnya aku pakai buat ngerebus air. Berhubung ini kan udah lumayan lama ya aku nggak pakai teman-teman, jadi ini aku mau bersihin biar lebih kinclong aja sebelum dipakai. Oh ya teman-teman, beberapa dari teman-teman itu ada juga yang request gitu ya, minta dibikinin vlog kayak kegiatannya itu di belakang rumah ini aja, di dapur baru, mungkin dari segi aku masak dan yang lainnya mungkin pengennya di dapur baru ya teman-teman, di dapur belakang ini. Ya nantilah ya teman-teman kalau pas lagi nggak musim hujan, soalnya kan itu dapur aku yang buat masak itu teman-teman, dia tuh kecil teman-teman, memang pas-pasan cuman buat ngerebus air doang gitu ya. Terus kalau misalnya hujan itu ya pasti aku kebasahan kalau misalnya aku tuh lagi ngerebus air gitu ya, palingan cuman yang di bagian tungkunya itu yang nggak basah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya buat berkegiatan di sini tuh, berkegiatan kayak masak-masak tuh kayaknya nunggu cuaca itu bener-bener nggak musim hujan deh teman-teman, karena takutnya nanti pas lagi bikin konten masak-masak kayak malah hujan gitu ya. Tapi insya Allah nanti aku coba buatin ya teman-teman, jadi ya bernostalgia lagi lah gitu ya teman-teman, masak kayak masak lauk mungkin gitu ya di luar gitu ya teman-teman, mungkin seru juga sih. Aku tuh sebenarnya teman-teman kalau misalnya budgetnya ada gitu ya, pengen banget dibikin kayak pondok gitu loh teman-teman di belakang sini gitu ya, kayak apa ya dibilangnya, pokoknya kayak dapur aku ini tuh ditambahin lagi sengnya gitu loh teman-teman, tapi sengnya itu nyatu dengan rumah dan dibikin itu ya agak ini ya agak lebaran sedikit gitu ya. Cuman kan tanah di belakang ini kan udah tinggal sedikit, jadi pengennya itu dibikinin pakai seng gitu loh teman-teman, kayak pondok-pondokan gitu, jadi enak gitu mau aktivitas apa juga kalau hujan juga bisa gitu ya. Hanya saja budgetnya nggak ada, terus juga seng aku tuh tinggal seng-seng bekas teman-teman, dan itu juga udah banyak yang robek-robek gitu ya, sengnya udah banyak yang bolong-bolong. Jadi ya seperti ini aja lah gitu ya, yang penting sekarang tuh fungsinya bisa aku pakai buat ngerebus air, karena emang itu yang paling penting. Cuma nanti deh kalau misalnya aku tuh emang lagi mood banget gitu ya, pengen masak-masak, mungkin di tungku kayu, insyaallah nanti ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini cucian piring aku udah selesai. Aku juga udah nyuciin si ember yang besar ini teman-teman, yang ada tutup, karena itu aku mau pindahin ke dalam rumah ya. Soalnya sayang banget teman-teman, itu tuh masih bagus banget, jadi nanti aku mau pindahin ke dalam. Dan aku taruhnya itu palingan di ini ya, di ruang tamu yang sebelah dapur teman-teman, di ruangan serbaguna lah aku bilangnya ya.
jadi nanti tuh bisa buat naruh apa gitu ya. Terus juga aku rencananya pengen sortir perkakas aku yang ada di lemari piring, dan aku mau taruh nanti di dalam si ember besar itu aja gitu ya, buat nyimpan perkakas lah gitu. Oke deh, di sini aku lanjut dulu mau ngerebus air minum nih teman-teman. Mumpung ini tuh kayunya pada kering gitu ya. Terus juga tadi untuk si dandang atau kukusannya juga udah aku cuci bersih, dan ini tinggal nyalain apinya aja. Kalian lagi apa teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Ada yang kangen gak nih sama aku ngerebus air minum? Mungkin udah lama banget ya aku tuh nggak bikin video ngerebus air minum kayak gini, karena ya sebelumnya itu sebelum kayak musim hujan gitu aku juga ada sih beberapa kali gitu ya. Cuman kalau kayak sekarang tuh udah lumayan susah teman-teman, karena ya itu sering musim hujan gitu ya. Jadinya ya kayak serba basah gitu ya. Jadi kayak apa namanya, kayak mager aja gitu. Dan kalau sekarang ini mungkin bakalan lebih sering gitu ya teman-teman aku ngerebus air di sini, karena memang tempatnya itu kan untuk tungkunya nggak bakalan kebasahan lagi gitu. Oke deh, ini udah selesai, tinggal di nungguin mateng aja, dan sesekali diperhatiin aja untuk apinya. Pokoknya kalau misalnya ngerebus air di tungku kayak gini tuh cepet matengnya ya teman-teman. Mungkin kalau bagi sebagian orang ada juga yang bertanya-tanya gitu ya, apakah ini tuh bakalan bau asap atau tidak ya. Sebenarnya itu tergantung teman-teman ya. Kalau misalnya apinya itu kita jaganya itu bagus, dia nggak bakalan bau asap teman-teman. Tapi kalau misalnya kita itu apinya nggak dijaga bagus gitu ya, apinya itu nggak nyala, nggak hidup gitu kan, nah itu ya bisa kemungkinan besar akan bau asap. Tapi kalau selagi apinya itu bagus, dia nggak bakalan bau asap teman-teman, malah rasanya itu enak sih menurut aku. Aku kan memang dari dulu ya teman-teman udah terbiasa banget minum air mateng ya. Aku juga bukan tim yang air galon, karena memang aku ngerasa lebih enak pakai air yang udah dimasak gitu ya. Terus juga aku ngerasa lebih sehat aja gitu. Makanya ya aku tuh walaupun nggak masak air di tungku, pasti aku masak air di kompor gas, itu pasti lalu aku masak air teman-teman. Nggak pernah aku nggak masak air gitu. Oke deh teman-teman, di belakang rumah tadi aku udah bersibuk-sibuk ya, segala macam udah aku kerjain, dan ini aku lanjut ke dalam dulu. Ini aku mau sedikit bersih-bersih di dapur teman-teman. Ini aku lihat di area sink aku, di area wastafel ya teman-teman, di bagian di bagian sinknya itu tuh kayak udah mulai kotor gitu loh teman-teman. Terus juga di sudut-sudutnya itu kayak udah mulai hitam-hitam gitu ya, mungkin kayak berjamur gitu ya teman-teman, karena kan dia selalu lembab gitu. Jadi ini aku mau bersihin dulu teman-teman. Ini aku pakai alat pembersih dari Notel ya teman-teman. Alhamdulillah. Walaupun ini tuh kemarin itu endorse ya teman-teman, tapi beneran deh ini bermanfaat banget. Dan aku benar-benar seneng makainya gitu ya, karena dia tuh nggak pakai kabel, tinggal di charge doang. Terus juga ngecasnya nggak perlu terlalu lama, dan juga dia tuh banyak banget macam sikatnya gitu ya. Jadi enak sih teman-teman. Daripada aku ngegosok-gosok gitu ya teman-teman, dan kadang tuh bikin pegel ya, mending aku pakai Notel ini. Menurut aku ini tuh enak banget lah pokoknya dipakai ya, karena memang dia itu ya udah muter sendiri teman-teman, kita tuh hanya tinggal ngikutin aja gitu. Itu juga bunga plastik ya teman-teman, yang ada di atas ambalan aku, yang di atas meja, yang di atas kompor itu juga aku turunin karena aku lihat tuh udah berdebu teman-teman. Dan itu aku nanti mau bersihin, aku mau cuci sedikit ya, karena udah parah banget sih debunya teman-teman. Masya Allah ya, kayak gitulah teman-teman. Kalau misalnya dapurnya kayak aku ini yang belum ada plafonnya gitu, semuanya itu masih serba terbuka gitu ya. Jadi ya perkakas, pajangan, semua yang ada di dapur itu memang harus rutin dibersihkan, karena kalau enggak ya pasti bakalan jadi sarang debu gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya, aku cuciin untuk si bunga ya teman-teman. Aku nyucinya pakai spons cuci piring aja lah ya. Nah ini aku pokoknya cuci aja. Ini tuh sebenarnya di bagian bunga-bunganya itu kayak kelihatan gitu loh teman-teman, debu-debunya gitu. Makanya kalau misalnya kayak nggak dicuci tuh ya rasanya gimana gitu ya teman-teman, kayak risih aja ngelihatnya gitu ya. Bunganya tuh udah nggak merah lagi, tapi udah mulai berubah jadi kayak kayak ada putih-putihnya gitu, putih karena debu-debu gitu. Oke deh, ini udah selesai, tinggal aku siram-siramin aja, tinggal aku bilas-bilasin aja ini semuanya. Alhamdulillah teman-teman, ini sink aku tuh udah bersih lagi, udah kinclong lagi ya.
Dan memang ya teman-teman, kalau misalnya udah ngelihat dapur tuh bersih, udah ngelihat dapur tuh kinclong gini, rasanya tuh happy teman-teman, rasanya tuh seneng banget rasanya gitu ya. Pokoknya kayak ada kepuasan tersendiri lah gitu. Nah ini untuk peniris piring aku, alasnya itu juga aku cuci teman-teman, ini juga aku bersihin, aku sikat-sikat karena kan dia itu di sela-selanya itu kadang nggak terjangkau gitu ya. Jadi dengan pakai alat dari Notel ini tuh jadi kejangkau semuanya dan jadi benar-benar kinclong semuanya teman-teman. Oke, ini tuh tinggal aku bersih-bersihin sedikit di area yang nggak kejangkau tadi ya teman-teman, nggak muat gitu ya alatnya masuk. Jadi ini aku pakai spons saja, aku bersihin sedikit. Karena memang peniris piring ini ya teman-teman, dia tuh lumayan cepat kotor gitu loh teman-teman, apalagi di sela-selanya itu. Nah itu tuh bener-bener kotor kadang ya. Jadi kayak bener-bener harus dibersihkan juga, minimal tuh seminggu sekali tuh harus dibersihkan. Karena kalau enggak teman-teman itu udah jelas deh ya kayak kelihatan licin lah gitu ya, pokoknya kayak kelihatan kotor banget lah gitu ya, jadi kudu harus dibersihin gitu. Nah ini juga ambalan bagian atas kompor aku juga bersihin teman-teman. Terus ini untuk telenan aku yang besar, ini aku taruhnya di atas aja ya teman-teman, karena itu tuh kan nggak yang selalu aku pakai ya, jarang aku pakai karena sayang juga rasanya mau dipakai terus-terusan, takutnya nanti cepat rusaknya, cepat lecet-lecetnya gitu loh teman-teman. Jadi sewaktu-waktu aku butuh telenan yang besar gitu ya buat ngiris-ngiris sesuatu yang agak banyak, baru aku pakai. Kalau enggak aku pakai telenan yang kecil-kecil aja, karena telenan itu tuh kayak berkesan banget sama buat aku teman-teman, dan aku tuh sayang banget sama semua peralatan aku ya, jadi aku nggak mau sampai cepat rusak gitu ya. Apalagi telenan itu kan memang kemarin itu adalah hadiah ulang tahun ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya makasih banget lah ya buat yang udah ngasih aku hadiah telenan itu, karena itu bener-bener berguna banget. Apalagi kalau kadang tuh motong-motongin sayur yang agak banyak gitu teman-teman. Nah itu tuh cocok banget sih telenannya itu dipakai buat itu. 생각하며 노트북을 여나요 나와 놀고 싶은 마음은 없나요 알아요. Yang tadinya tuh ya teman-teman, aslinya aku tuh mager banget sebenarnya mau bikin konten gitu ya, nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba kayak mager aja rasanya mau konten, pengen cepat selesai gitu ya. Tapi dipikir-pikir lagi kalau nggak di konten itu ya kok sayang gitu ya. Alhasil aku berusaha menguatkan niat ya teman-teman untuk memulai kerjaan, dan alhamdulillah akhirnya aku tuh kembali bersemangat gitu ya buat konten lagi. Karena memang beratnya itu ya buat memulai gitu. Kalau kita udah mulai ya nanti tuh bakalan kayak merembet kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi kayak bakalan lebih semangat juga sih nanti. Intinya itu menguatkan niat untuk memulainya aja. Nah alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai buat bersih-bersih di dapur. Alhamdulillah dapurku udah bersih lagi dan udah kinclong lagi, udah nyaman lagi dilihat, dan rasanya itu happy banget. Oke, ini aku juga teman-teman merapikan kayunya. Pokoknya ini aku bagusin lagi kayunya biar apinya itu cepat besar dan airnya cepat mateng. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.